GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, insya Allah di hari ini kita mau bahas tentang statement di video kemarin. Saya mengatakan kalau Al-Quran adalah ilmu akhirat terbaik. Maka insya Allah kita akan bahas sebetulnya banyak banget kenapa Al-Quran menjadi ilmu akhirat yang terbaik. Tetapi di sini kita cuma bahas 4 yang utama. Yang pertama, logika saja. Kalau kita kaum muslimin terhadap Islam, dan Islam ini adalah sebuah agama yang sumber hukumnya, pusat dan sentral dari agama ini adalah kitab suci, kalamullah, Al-Quran Al-Karim. Logikanya orang Islam, Muslim, petunjuknya adalah Al-Quran. Maka belajar Al-Quran itu kewajiban pertama. Yang kedua, belajar Al-Quran adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang pertama dan utama. Masya Allah, kita ingat bahwa ayat yang pertama turun adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah berdiam diri lama, uzlah khalwat di Gua Hira, akhirnya wahyu pertama turun. Wahyu pertama turun bukan memerintahkan sholat, bukan memerintahkan syahadat, haji, umroh, zakat, atau ibadah yang lain. Tetapi belajar. Apa yang dipelajari di sini? Al-Quran. Maka orang yang belajar Al-Quran adalah orang Islam mukmin muhsin yang dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang pertama dan paling utama. Yang ketiga, konsekuensi dari iman kepada kitabullah. Di rukun iman kepada kitab suci itu artinya adalah pertama kita membenarkan, meyakini kalau Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Kemudian langkah pertama adalah dalam mempelajari Al-Quran, yang pertama menghafal. Yang kedua baru membaca. Yang ketiga memikirkan maknanya sambil terus-menerus kita belajar mengamalkan ayat-ayatnya. Argumentasi yang keempat. Ini menarik, saya sering menggoda dengan kalimat, "Nak, kalau kita menjadi penghafal Quran, kita akan jadi manusia super yang punya 3 kekuatan. Yang pertama, mendapatkan yang terbaik walau tak meminta." Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Man syagolahul Quran anid dzikri wa mas'alati a'toituhu afdhala ma'uti sa'ilin. Barang siapa disibukkan oleh Al-Quran sampai dia lupa berdoa, lupa meminta, tapi Allah akan memberikan kepada dia pemberian yang lebih baik. Kekuatan super yang kedua yaitu berhak mendapatkan surga yang tertinggi. Ini juga berdasarkan hadis Nabi SAW. Iqra wartaqi kama turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhirin ayatin taqra'uha. Kelak penghafal Quran disuruh naik ke surga berdasarkan juz yang dia hafal, juz yang dia pelajari, juz yang dia amalkan. Masya Allah, berarti kalau kita cuma hafal 3 juz, maka ya level 3 surganya. Tapi kalau kita hafal 30 juz, tinggi sekali insya Allah. Kekuatan super yang ketiga, berhak memberikan pertolongan kepada 10 orang keluarga kita, padahal sudah dimasukkan Allah, sudah ditetapkan Allah sebagai ahlun nar. Man qara'al Qur'an fastadhara syufi'a fi asarati min ahli baitihi qad wajabat lahumun nar. Barang siapa membaca Al-Quran, menghafalnya, kemudian mengamalkannya, insya Allah akan kasihkan hak memberikan syafaat kepada orang yang dicintainya. Padahal orang yang dicintai itu, keluarga maksudnya, itu sudah ditetapkan Allah untuk masuk neraka. Inilah argumentasi kenapa Al-Quran menjadi ilmu akhirati terbaik. Ada 4. Yang pertama, memang wajib orang itu kitab suci kita, petunjuk hidup. Yang kedua, belajar Al-Quran itu sunnah Nabi yang pertama, yang utama. Dan yang ketiga, memang konsekuensi dari rukun iman kepada kitabullah adalah mempelajari Al-Quran. Dan yang 4, kita diberi 3 kekuatan super yang tadi sudah saya bahas.
Insya Allah inilah alasan kenapa kita mempelajari Al-Quran.